Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan telah mengalami beberapa perubahan baik nama maupun tempat kejadian. Peristiwa ini terjadi pada satu keluarga yang terombang-ambing di Laut Pasifik Selatan di lepas pantai Laut Timur Australia pada tanggal 25 Januari 1998. Semua bermula saat mereka tidak sengaja tertinggal rombongan menyelam di tengah lautan. Tidak hanya harus bertahan hidup di tengah laut, cuaca yang buruk ditambah dengan rombongan hiu yang juga menyerang mereka. Nah, bagaimana cara mereka bertahan di sana? Apakah mereka berhasil selamat? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang akan pergi berlibur. Dia bernama Daniel dan istrinya bernama Susan. Singkat cerita, mereka sudah sampai. Mereka mulai bersantai dan menikmati liburan mereka. Di hari kedua, mereka menaiki sebuah kapal dan ikut bergabung bersama turis asing lainnya. Mereka berencana pergi menyelam ke tengah lautan. Di kapal itu ada 3 pemandu wisata. Mereka bernama Linda, Junior, dan Davis. Lalu Davis memberikan pengarahan kepada semua penyelam. Davis mengatakan kalau hiu tidak terlalu agresif kepada manusia dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Lalu Davis mulai menghitung jumlah para penyelam yang ikut di kapalnya dan total semuanya ada 20 penyelam. Setelah sampai di lokasi menyelam, mereka mulai berganti pakaian. Daniel dan Susan menyimpan barang bawaannya di bawah tempat duduk mereka. Lalu Davis memberitahukan kalau mereka hanya boleh menyelam sedalam 18 meter dan tidak boleh lebih dari 35 menit. Lalu ada seorang turis bernama John yang lupa membawa kacamata selamnya. Tapi sayangnya di kapal itu kru kapal tidak membawa kacamata selam lebih. Jam 9.45 secara bergantian mereka turun dari kapal dan mulai menyelam. Sementara si John hanya duduk di atas kapal, tidak bisa ikut menyelam karena tidak mempunyai kacamata selam. Beberapa saat kemudian ada 2 orang penyelam memutuskan untuk naik lebih cepat. Karena salah seorang dari mereka merasakan sakit di telinganya. Mereka bernama Harry dan yang perempuan bernama Mary. Lalu Linda membantu kedua penyelam itu untuk naik, sementara Junior mulai menghitung jumlah penyelam yang sudah berada di atas kapal. Sekarang sudah ada 3 penyelam yang berada di atas kapal tersebut. Beberapa saat kemudian si John yang ingin menyelam juga meminjam kacamata salah satu penyelam yang sudah naik tadi. Tapi Linda mengatakan bahwa harus ada seseorang yang menemani John menyelam, karena memang sudah peraturannya agar mereka tidak mudah tersesat saat menyelam. Lalu Harry kembali menyelam untuk menemani John, dan akhirnya John pun bisa menyelam dan menikmati keindahan bawah laut. Sementara Daniel dan Susan asik menikmati keindahan batu karang dan dikelilingi oleh banyak ikan. Tanpa sadar mereka menyelam menjauh dari rombongan. Selang beberapa saat kemudian beberapa penyelam mulai naik ke permukaan. Dan Junior mulai menghitung para penyelam yang sudah naik ke kapal tersebut. Nah, semua malapetaka yang dialami oleh Daniel dan Susan bermula dari sini. Dia tidak mengurangi jumlah hitungan saat John dan Harry turun menyelam. Lalu saat John dan Harry kembali naik, Junior juga kembali menghitung mereka, yang artinya di sini terjadi hitungan ganda kepada John dan Harry.
Sementara itu Susan dan Daniel masih asik menyelam karena mereka pikir waktu untuk menyelam masih lama. Di sisi lain, merasa hitungannya sudah pas, kru kapal mulai bersiap akan pergi dari sana, lalu mereka pun berangkat. Dan di kapal itu tidak ada yang menyadari kalau Susan dan Daniel masih belum naik, karena mereka memang tidak saling mengenal. Sepuluh 25, Daniel dan Susan kembali naik ke permukaan. 10 menit lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan. Daniel sangat yakin kalau tadinya kapal mereka berlabuh di sana, karena Daniel menandainya dan melihat bentuk batu karang yang sama saat awal mereka menyelam. Di kejauhan mereka melihat 2 buah kapal. Mereka tidak begitu yakin kalau itu adalah kapal mereka. Daniel, where's the boat? Tidak berselang lama Susan melihat ke bawah dan tidak melihat batu karang lagi. Yang ternyata mereka hanyut semakin jauh terbawa arus laut ke tempat yang lebih dalam. Beruntungnya mereka melihat sebuah kapal yang mengarah ke arah mereka. Tapi sayangnya kapal itu tidak melihat keberadaan mereka. Di sisi lain, kapal dan rombongan mereka sudah sampai di dermaga. Satu persatu dari turis itu mulai pergi meninggalkan kapal tersebut. 2 jam sudah berlalu, Susan dan Daniel hanyut semakin jauh ke tengah lautan. Mereka masih terombang-ambing dan beberapa ekor hiu mulai mendekati mereka. Oh, Jesus Christ! Okay. Lalu untuk berjaga-jaga, Daniel mengeluarkan pisaunya. Daniel mencoba menenangkan istrinya dan mengatakan jangan banyak bergerak agar hiu itu tidak mendekati mereka. Waktu pun berlalu, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 1.30 siang. Tiba-tiba Susan merasakan sakit di kakinya dan tidak berselang lama Daniel juga merasakan hal yang sama. Shit! Daniel, something just bit me or... What, where? Yang ternyata mereka disengat oleh kawanan ubur-ubur. Lalu mereka mencoba berenang menjauh dari kawanan ubur-ubur tersebut. Susan kelihatan mulai putus asa, lalu Daniel sebagai suami mencoba menenangkan istrinya. Dan tidak berselang lama mereka kembali melihat sebuah kapal. Tapi sayangnya jarak yang terlalu jauh, sehingga keberadaan mereka tidak terlihat oleh kru kapal tersebut. Melihat istrinya yang semakin lemah, Daniel menyuruh istrinya untuk berbaring, dan Daniel akan menjaga dan memeganginya. Entah berapa lama Susan tertidur, tapi saat dia terbangun, Daniel sudah tidak ada di sisinya. Yang ternyata Daniel juga tertidur, dan beruntungnya beberapa saat kemudian mereka kembali bertemu. It's okay. Oh, baby, I'm sorry. I'm sorry. I don't want you to do that. Mereka mencoba untuk tidak bergerak agar tidak menarik perhatian hiu tersebut. Dan tidak berselang lama, hiu itu pun pergi menjauh. Waktu semakin sore, tanda-tanda mereka akan diselamatkan masih belum ada. Di sini, Daniel dan Susan kelihatan semakin putus asa. I wanted to go skiing. Mereka kembali melihat sebuah kapal, tapi sayangnya, walaupun mereka sudah berusaha keras, kru kapal itu tidak melihat keberadaan mereka. Tidak berselang lama, Susan menyadari kalau dia membawa beberapa buah permen. Tapi saat menikmati permennya, beberapa ekor hiu kembali menghampiri mereka yang membuat pisau yang dibawa oleh Daniel tidak sengaja terjatuh.
Okay, are you I don't know. breathe, okay? Stay right there, I'm gonna go look. It hurts. Hiu itu pun berhasil menggigit kaki Daniel dan mengeluarkan banyak darah, yang membuat hiu itu semakin agresif dan mendekati mereka. Untuk menghentikan pendarahan, Susan membalut luka suaminya. Okay? You're gonna have a nice scar to show your friends and that's it. Okay? Daniel! Oh my God! It's okay. Do we know anybody? We don't Sekarang hari sudah mulai gelap dan mereka masih terombang-ambing di lautan. Ditambah dengan cuaca yang sangat buruk membuat mereka semakin menderita. Oh, baby. It's okay. Oh, God. Singkat cerita, keesokan harinya Davis kembali ke kapal. Di sana dia menemukan barang milik Daniel dan Susan. Davis bergegas pergi ke hotel tempat Susan dan Daniel menginap, dan pelayan hotel tidak menemukan keberadaan mereka. Di sini mereka baru menyadari kalau Daniel dan Susan tertinggal saat mereka menyelam. Dan jam 8.55 pencarian besar-besaran pun mulai dilakukan. Sementara itu Susan masih memegangi dan menjaga suaminya yang semakin sekarat. Selang beberapa saat Susan pun menyadari kalau suaminya sudah meninggal. Tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah mencium suaminya, Susan pun melepaskan suaminya dengan derayan air mata. Lalu beberapa ekor hiu pun langsung mencabik dan memakan tubuh Daniel. Sementara itu, tim SAR masih melakukan pencarian besar-besaran untuk menyelamatkan Daniel dan Susan. Di sisi lain, Susan masih mencoba bertahan dan dikelilingi oleh beberapa ekor hiu. Karena sudah putus asa, Susan pun melepaskan peralatan selamnya. Lalu dia pun menenggelamkan dirinya dan tidak kembali lagi ke permukaan. Beberapa bulan kemudian, beberapa orang nelayan menangkap seekor hiu. Di dalam perutnya mereka menemukan kamera yang dipakai oleh Daniel dan Susan. Jadi film ini dibuat berdasarkan kesaksian kru kapal dan foto-foto dari kamera tersebut. Sekian video kali ini, silahkan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kamu bisa lebih menikmati video-video di channel ini. Akhir kata, ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.